Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iksan akan mempresentasikan hasil dari PPT bab 10. Yang pertama di slide selanjutnya adalah pengertian kriptografi dan Public Key Infrastructure atau PKI. Kriptografi adalah ilmu yang digunakan untuk mengamankan informasi dengan cara mengubah data asli atau plain text menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca yang disebut ciphertext. Tujuan utamanya adalah menjaga kerahasiaan data agar pihak yang memiliki akses yang dapat membacanya. Saat ini kriptografi digunakan hampir di semua layanan digital seperti email, perbankan online, aplikasi pesan, dan berbagai sistem lainnya. Selanjutnya adalah proses kriptografi. Proses kriptografi dimulai dari plain text atau data asli yang dienkripsi menjadi ciphertext menggunakan algoritma tertentu. Setelah sampai ke penerima, data tersebut dideskripsi kembali menjadi plain text sehingga dapat dibaca. Kriptografi memiliki 4 fungsi utama, yaitu confidentiality atau kerahasiaan, yaitu memastikan data hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Yang kedua, integrity atau integritas, yaitu memastikan data tidak berubah selama proses pengiriman. Ketiga, authentication atau autentikasi, yang berarti untuk memverifikasi identitas pengirim dan penerima. Terakhir adalah non-repudiation, yaitu mencegah pengirim menyangkal bahwa ia pernah mengirim pesan tersebut. Selanjutnya adalah enkripsi simetris dan asimetris. Enkripsi simetris menggunakan satu kunci yang sama untuk proses enkripsi dan dekripsi. Metode ini sangat cepat dan efisien sehingga cocok digunakan untuk mengenkripsi data dalam jumlah besar. Namun tantangannya adalah bagaimana mendistribusikan kunci tersebut secara aman. Sementara itu, enkripsi asimetris menggunakan dua kunci, yaitu public key dan private key. Public key digunakan untuk mengenkripsi data, sedangkan private key digunakan untuk mendekripsinya. Metode ini lebih aman untuk pertukaran kunci dan sering digunakan dalam komunikasi internet modern seperti HTTPS. Selanjutnya adalah cipher dalam kriptografi. Cipher adalah algoritma yang digunakan untuk melakukan proses enkripsi dan dekripsi. Pada kriptografi klasik terdapat dua jenis utama, yaitu substitution cipher yang mengganti karakter dengan karakter lain dan transposition cipher yang mengubah posisi karakter tanpa mengubah isi karakter tersebut. Sedangkan pada kriptografi modern terdapat block cipher yang mengenkripsi data dalam blok-blok tertentu dan stream cipher yang mengenkripsi data secara berkelanjutan bit demi bit. Selanjutnya yaitu AES dan DES. DES atau Data Encryption Standard merupakan standar enkripsi lama yang menggunakan kunci sepanjang 56 bit. Saat ini DES dianggap kurang aman karena rentan terhadap serangan brute force. Sebagai penggantinya, digunakanlah AES atau Advanced Encryption Standard. AES mendukung panjang kunci 128, 192, dan 256 bit.
algoritma ini jauh lebih aman, lebih cepat, dan telah menjadi standar enkripsi modern yang digunakan di seluruh dunia. Selanjutnya yaitu RC4, RC5, dan RC6. RC4 adalah algoritma stream shipper yang terkenal karena kecepatannya dalam digunakan pada SSL dan TLS. Namun seiring perkembangan teknologi, ditemukan berbagai kelemahan keamanan sehingga penggunaannya mulai ditinggalkan. Lalu terbentuklah RC5 yang merupakan blok shipper yang lebih fleksibel karena ukuran blok, panjang kunci, dan jumlah ronde dapat diatur sesuai kebutuhan. RC6 merupakan perkembangan dari RC5 dengan performa dan tingkat keamanan yang lebih baik, bahkan pernah menjadi kandidat dalam pemilihan standar AES. Selanjutnya yaitu RSA dan DSA. RSA adalah algoritma kriptografi kunci publik yang digunakan dalam kuantitas paling banyak. RSA mendukung proses enkripsi sekaligus digital signature. Keamanannya bergantung pada sulit memfaktorkan bilangan prima yang sangat besar. Sedangkan DSA adalah digital signature algoritma yang dirancang khusus untuk tanda tangan digital. DSA tidak digunakan untuk enkripsi data, tetapi sangat efektif dalam proses verifikasi tanda tangan digital dan banyak digunakan dalam standar keamanan pemerintah. Lanjut adalah adanya MD5, SHA, dan HMAC. Hashing digunakan untuk memverifikasi integritas data tanpa mengenkripsi seluruh isi data. MD5 menghasilkan hash sepanjang 128 bit. Namun saat ini sudah dianggap tidak aman karena rentan terhadap collision attack. Lalu dilanjutkan dengan SHA-2 dan SHA-3 yang merupakan generasi hash yang lebih aman dan banyak digunakan pada sertifikat SSL, blockchain, dan berbagai sistem keamanan modern. Selanjutnya terbentuklah HMAC yang menggabungkan fungsi hash dengan kunci rahasia sehingga mampu menjamin integritas sekaligus autentikasi pesan. Selanjutnya yaitu digital signature atau bisa disebut tanda tangan digital yang digunakan untuk memastikan bahwa suatu pesan benar-benar berasal dari pengirim yang sah dan tidak mengalami perubahan selama pengiriman. Digital signature memberikan 3 jaminan utama, yaitu autentikasi untuk memverifikasi identitas pengirim, integritas untuk memastikan isi pesan tidak berubah, dan non-repudiation yang mencegah pengirim menyangkal bahwa ia pernah mengirim pesan tersebut. Slide ke-10 yaitu Public Key Infrastructure atau PKI. PKI adalah infrastruktur yang mengelola identitas digital dan sertifikat digital. Komponen utama PKI meliputi sertifikat authority atau CA yang menerbitkan sertifikat digital, registration authority atau RA yang memverifikasi identitas pengguna, serta validation authority atau VA yang memeriksa keabsahan sertifikat. PKI menjadi fondasi utama kepercayaan dan komunikasi digital modern. Selanjutnya yaitu
Cara kerja PKI. PKI menghubungkan identitas pengguna dengan public key secara aman melalui serangkaian proses yang terstruktur dan terverifikasi. Setelah identitas dinyatakan valid, sertifikat authority menerbitkan sertifikat digital yang menghubungkan identitas pengguna dengan public key miliknya. Selanjutnya, validation authority dapat memeriksa status sertifikat tersebut saat digunakan dalam komunikasi. Jika terjadi masalah keamanan atau sertifikat sudah tidak berlaku, maka sertifikat dapat dicabut untuk mencegah penyalahgunaan. Selanjutnya yaitu penerapan kriptografi dan PKI. Kriptografi dan PKI digunakan dalam berbagai layanan digital yang kita gunakan sehari-hari. Contohnya adalah HTTPS yang mengamankan komunikasi antara browser dan server, internet banking untuk melindungi transaksi keuangan, e-commerce untuk menjaga keamanan data pelanggan, cloud computing untuk mengamankan penyimpanan data, e-government untuk layanan publik digital, serta blockchain dan digital signature untuk menjamin integritas dan keaslian data. Adapun tantangan dan masa depan daripada teknologi kriptografi dan PKI yaitu tantangannya saat ini adalah kebocoran kunci, yaitu kompromi pada private key yang dapat membahayakan seluruh sistem keamanan. Selanjutnya yaitu manajemen sertifikat, yaitu pengelolaan siklus hidup sertifikat yang kompleks di lingkungan skala besar, dan serangan cyber, yaitu ancaman yang terus berkembang menuntut pembaruan protokol secara berkala. Adapun masa depan dari kriptografi yaitu elliptic curve kriptografi atau ECC. Algoritma yang digunakan lebih efisien dengan tingkat keamanan tinggi menggunakan kunci yang lebih pendek. Selanjutnya adalah post quantum kriptografi yang dirancang untuk bertahan dari ancaman komputer kuantum di masa depan. Adapun kesimpulan dari PPT dan presentasi dari saya tadi yaitu yang pertama, kriptografi melindungi data dan komunikasi digital dari ancaman yang tidak diinginkan. Yang kedua, AES sebagai standar enkripsi modern yang andal dan efisien. Yang ketiga yaitu digital signature menjamin autentikasi dan integritas data dalam setiap transaksi digital. Yang keempat, PKI sebagai fondasi kepercayaan digital yang menghubungkan identitas dengan public key secara aman. Yang kelima, keamanan cyber bergantung pada kriptografi. Keamanan cyber bergantung pada kriptografi yang tepat dan konsisten. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.